Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Riri dari kelas C2 Program Studi Akuntansi NPM 102200085. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi Syahdatain di dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini terdapat beberapa materi. Yang pertama, Syahdatain mengenai definisi dan kedudukan Syahdatain dalam Islam. Yang kedua, Syahdatain dalam proses kehidupan manusia. Yang ketiga, Syahdatain hubungan rukun iman dan rukun Islam. Dan yang keempat, Syahdatain fungsi dan hakikat. Di materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi kedudukan Syahdatain dalam Islam. Kata syahdatain merupakan masdar dari kata syahida wajan fa'ila uf'alu fata'alatan fa'alatan artinya pekerjaan. Syahida artinya menyaksikan, syahdatan artinya persaksian atau transaksi. Kata syahadatan yang berarti persaksian dalam Al-Quran sebagaimana berikut. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Makna musyatarok. Kata musyatarok tidak dapat diartikan sebagai semua makna yang terkandung dalam kata tersebut secara bersamaan, akan tetapi harus diartikan dengan arti salah satunya. Yang kedua ada makna muradif. Muradif ialah beberapa lafaz yang menunjukkan satu arti, misalnya lafaznya banyak, sedang artinya dalam peribahasa Indonesia satu, sering disebut dengan sinonim. Yang ketiga, makna syar'i. Syahadatain adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh lisan setelah dibenarkan oleh hati. Pada saat melaksanakan rukun atau syariat Islam yang pertama, persaksian ini dilakukan ketika seseorang memasuki pintu gerbang. Kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Syahadatain adalah syariat Islam sama dengan syariat sholat, zakat, puasa, haji, munakaha, jihad, dan sebagainya. Syariat Islam yang wajib dilaksanakan. Syariat adalah suatu amal yang harus dikerjakan atau disebut juga amal jawarih. Syahadatain bukan rukun iman yang hanya diyakini dalam hati, tapi rukun Islam yang harus diamalkan karena amal jawarih. Kedudukan dua kalimat syahadat dalam syariat Islam, syahadatain atau dua kesaksian, merupakan prinsip dasar yang menjadikan pencitu keabsahan dan diterima atau tidaknya amalan para hamba. Suatu amalan akan sah dan diterima apabila dilakukan dengan keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan perumpamaan kalimah thayyibah Quran surat Al-Fat ayat 29 sebagai pohon yang baik sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Yang kedua ada syahadatain mengenai dalam proses kehidupan manusia. Dalam proses kehidupan manusia, syahadatain dalam syariat yang sangat urgent karena dengan syarat ini manusia ditentukan nasibnya dari hari akhir. Syahadah berupa perjanjian antara ruh manusia dengan Allah Subhanahu wa taala telah dilakukan sejak di alam arwah. Quran surat Al-A'raf ayat 172. Setelah manusia hidup di dalam dunia, yaitu bersatunya ruh dan jasad, manusia dituntut untuk melakukan syariat syahadatain. Penjelasan ini ada di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 39. Setiap manusia keturunan Adam, Bani Adam, mengalami proses syahadah atau perjanjian ini, tidak peduli apakah dia dikandung oleh ibu yang beragama primitif. Di materi ketiga mengenai hubungan rukun iman dan rukun Islam. Hubungan rukun iman dengan rukun Islam tampaknya terpresentasikan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, yaitu iman itu dipahami oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dikerjakan oleh perbuatan. Menurut Abu Hanifah, iman yaitu berikrar dengan lisan dan meyakini dengan hati. Ikrar semata bukanlah iman, karena orang munafik juga berikrar tapi tidak yakin.
Sedangkan menurut Imam Malik, iman itu ucapan dan amal. Dan menurut Imam Syafi'i, iman itu ucapan dan amal, ucapan bagian amal. Sesuatu yang dibenarkan oleh hati adalah suatu keyakinan yang utuh, yaitu yang terdapat pada rukun iman. Sesuatu yang diikrarkan oleh lisan adalah syahadatain. Sesuatu yang dilakukan dengan amal adalah rukun Islam yang kedua hingga rukun Islam yang kelima. Jadi, iman itu akan terwujud apabila dilanjutkan dengan melaksanakan rukun Islam. Iman tanpa Islam tidak bermakna apa-apa. Surga hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh adalah pelaksanaan syariat Islam yang terstruktur dalam Al-Quran Al-Islam. Materi keempat yaitu fungsi dan hakikat syahdatain. Fungsi syahadatain. 1. Ahamiyah syahadah atau kepentingan bersyahadah. Sangat penting syahadah dalam kehidupan setiap muslim. Sebab kenapa syahadah penting bagi kehidupan muslim adalah 1. Pintu masuknya ajaran Islam. 2. Intisari ajaran Islam. 3. Dasar-dasar perubahan menyeluruh. 4. Hakikat dakwah para rasul. Dan 5. Keutamaan yang besar. 2. Ada makhol ila Islam atau pintu masuk ke dalam Islam. Yang pertama, sahnya iman seorang adalah dengan menyebutkan syahadatain, dan yang kedua, kesempurnaan iman seorang bergantung kepada pemahaman dan pengalaman syahadatain. Syahadatain adalah syariat Islam yang dilaksanakan secara perorangan. Syariat Islam yang ada dalam rukun Islam pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri di hadapan Allah, sedangkan aplikasinya sangat berhubungan dengan kehidupan sosial. Hakikat syahadatain. Para ulama fikih menyebutkan bahwa syarat sah pelaksanaan syariat Islam yang pertama adalah muslim. Seseorang dikatakan muslim apabila dia melaksanakan syariat Islam yang diawali dengan pelaksanaan rukun Islam yang pertama. Seperti yang dikatakan oleh Said Hawa, syahadatain menjadi dasar utama bagi rukun Islam. Jika seseorang tidak mengakui Allah Muhammad Rasulullah, maka orang tersebut tidak dianggap sebagai orang muslim, sebab kedudukan kalimah syahadatain merupakan rukun pertama. Dari satu sisi ia merupakan dasar dari rukun-rukun Islam yang lainnya, dan sisi lain ia merupakan dasar seluruh totalitas Islam. Sekian penjelasan mengenai materi syahadatain. Mohon maaf bila ada kesalahan atau pemahaman yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.